Jurus pertama adalah mengenali potensi siswa. Sini ada asesmen bakat dan minat. Tujuannya yaitu untuk memahami kecerdasan majemuk, gaya belajar dan pengenalan minat dan bakat. Jadi di sini kita memberikan asesmen. Jadi asesmen itu sudah saya pilih di grup. Mungkin bisa ibu berlatih di situ. Ke ibu ya. Ibu bapak ibu. Kayaknya saya Sudah ada semua. Itu salah satu contoh asesmen dalam penelusuran bakat dan minat siswa. Dalam asesmen tersebut ada 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan visual spasial, verbal linguistik, kemudian kecerdasan interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, dan cerdas musikal. Kemudian gaya belajar ada tradisional, ada terdiferensiasi. Kalau tradisionalnya satu cara untuk semua murid, sementara terdiferensiasi banyak cara sesuai minat dan bakat murid. Kemudian fokus pada kurikulum semata. Kemudian kalau terdiferensiasi itu kurikulum dan pengembangan diri murid. Kemudian produk belajar seragam, sementara terdiferensiasi itu produk belajar beragam sesuai dengan potensi. Kemudian mengenali 3 gaya belajar nih, ada gaya belajar visual, belajar auditory, dan belajar kinestetik. Kalau belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi strateginya adalah gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Ajak murid membuat catatan warna-warni, kemudian mind map dan sketsa. Kemudian gaya belajar auditory, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strateginya adalah gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi yang dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kemudian strategi dalam pembelajaran, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Ini terus untuk berbedanya, mengenali prinsip dan masa depan. Jadi dengan 2 asesmen ini kita dapat
mengelompokkan siswa menurut bakat dan minatnya masing-masing. Ada mungkin nanti kita temukan pada saat asesmen bahwa murid itu senang kalau dia belajar dengan mendengar, kemudian senang belajar dengan langsung melihat, atau secara yang gaya belajar tentang kinestetik atau melalui pergerakan secara langsung. Itu ada 3 gaya belajar. Nah, sudah saya share asesmennya, mungkin bisa Bapak Ibu coba-coba di mana letak gaya belajarnya masing-masing. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Kita ke jurus kedua. Kelola emosi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini emosi kan ada banyak, ada marah, sedih, senang, susah, cemas. Nah, itu merupakan salah satu emosi yang timbul pada diri kita maupun orang lain. Kita lihat dalam kondisi sehari-hari kita. Mungkin dalam satu hari itu kita berapa kali tersenyum, berapa kali kita kecewa, berapa kali kita merasa kurang puas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk emosional yang ada pada diri kita masing-masing. Kita tidak tahu berapa kali kita tersenyum dalam satu hari itu. Kita di sini saja udah berapa menit, berapa kali kita tersenyum, berapa kali kita bisa mulai ini tersenyum. Iya. Padahal Pak, kalau lapar dan haus itu termasuk emosi bukan? Bukan. Itu merupakan apa ya istilahnya itu ya, sesuatu yang dirasakan tapi tidak nampak. Nampak itu tapi dia langsung apakah dia sedih. Nah, kalau lapar kan sebenarnya luapan apa yang dirasakan itu sebenarnya yang saya lapar kan bisa jadi dia marah-marah karena lapar itu kan lapar dan haus itu sebenarnya faktor ya, faktor munculnya emosi. Seperti itu ya Bu ya. Dan kalau lapar kan biasa kita kalau lapar kan kadang-kadang kalau ditanya terus bosan kita apalagi yang timbul rasa marah, rasa jengkel, itu adalah luapan apa yang kita rasakan sehingga kita faktor penyebab kita berbuat emosi, apa emosi. Kemudian faktor empati merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Jadi kalau kita lihat murid sedih mungkin kita bisa berempati apa yang dia rasakan, mungkin dia mampu bercerita dengan kita tentang masalah yang dihadapi. Kemudian memahami pemahaman diri diperlukan dalam proses mengajar, yaitu kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Jadi ini teknik menulis pemahaman diri. Ini ada kemampuan yang ditunjukkan pada setiap kita emosi, sensitivity, yaitu sikap individu yang responsif terhadap perasaan orang lain sehingga mampu memahami bantuan apa yang dibutuhkan. Kemudian rasa simpati, kemampuan individu dalam menunjukkan
kepedulian terhadap orang lain. Kemudian rasa empati, kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain. Kemudian caring, artinya peduli, mampu menunjukkan respon peduli yang memberikan motivasi terhadap orang lain. Kemudian toleransi, kemampuan untuk mentoleransi emosi yang dimiliki ketika dihadapkan dengan penderitaan orang lain tanpa merasa kewalahan. Kemudian non-judgment, kemampuan untuk menerima kondisi atau perasaan orang lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah atau jijik. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita miliki mengenai dan menghargai perasaan-perasaan murid-murid kita yang ada di sekolah. Ketika menghadapi masalah, kita perlu memiliki sikap sensitif ya, kemudian simpati, rasa empati, rasa caring, peduli dan toleransi, serta tidak menjudge orang atau menerima kondisi perasaan lain tanpa menunjukkan rasa frustasi, marah dan jijik. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam membantu murid adalah mengobservasi, kemudian menganalisis apa yang dilakukan, kemudian interpretasi, kemudian evaluasi, serta inferensi. Observasi ini adalah kemampuan untuk memperhatikan detail, fakta, dan bukti secara cermat dan teliti dalam suatu situasi. Kemudian analisis, memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dipahami, serta mengidentifikasi pola hubungan dan struktur dasarnya. Kemudian yang ketiga, memahami makna dari informasi yang dikumpulkan, termasuk mengenali masalah dan menjelaskan tanpa bias. Kemudian evaluasi, menilai kredibilitas, relevansi dan kekuatan bukti atau argumen yang ada untuk mendukung suatu kesimpulan. Kemudian inferensi, menarik kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang dianalisis dan dievaluasi serta mengidentifikasi implikasi atau konsekuensi. Ini ada kolaborasi guru dan guru BK dalam pengembangan kompetensi sosial emosional siswa, yaitu guru kelas dan guru BK bersama-sama merancang program pembelajaran yang disebutkan nilai-nilai sel seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Guru BK memberikan masukan tentang pendekatan psikologis kepada guru kelas, mengintegrasikannya dalam konten pembelajaran sehari-hari. Jadi kita di sini kerjasama, membangun kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita ini. Kemudian pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, diskusi kelompok, dan proyek sosial. Kemudian mendampingi kegiatan kelas untuk memantau perkembangan emosi murid dan memberikan intervensi jika diperlukan. Pendampingan dan intervensi murid, guru mengamati adanya masalah sosial emosional pada murid seperti kecemasan, konflik teman sebaya, atau kesulitan mengelola emosi. Memberikan asesmen psikologis dan strategi intervensi. Guru kelas mendukung penetrasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini mengenal peta emosi siswa ini ada senang, ini bahasa Inggris juga. Ada yang apa ini sebutnya?
Set. Marah. Terus nanti sedih. Green marah kan? Ini straight. Apa dia? Tinggal. Ada macam-macam emosional. Ada animal teks, linting dan lain-lain. Oh ini jika otak reptil disebutkan adalah dinosaurus yang sering marah-marah. Ada sampai yang suka marah-marah. Tapi Apabila marah akan terjadi kerenjangan sistem regulasinya. Perjalanan tangan mewakili batang otak, bagian paling primitif yang mengatur fungsi dasar tubuh. Mungkin Pak biologi yang lebih paham tentang ini. Antara tangan terbuka dengan tangan tertutup. Langkah-langkah menjadi saat anak marah dan atau sedih. Ajak anak membuat kotak di tangan, minta anak untuk mengembangkan tangannya dengan ibu jari berada di dalam. Jadi tangan apa dipakai di kanan? ya, terserah kita. Oke, bebas. Gimana konteksnya? Kemudian buka kepala tangan lagi, kepala tangan. Kemudian ada anak menutup kembali kepala tangan yang punya di refresh kan. Misalnya apa Pak? Hah? Ini. Ya nggak apa-apa. Biar apa begini. Oke, kalau ajak di Oh kalau dia lagi marah. terus diajak kepala tangannya. Jadi ini cara mengendalikan. Prosesnya. Nanti saya praktekkan saja kalau saya marah ya. Ya coba kita sama. Nanti kalau ada anak kayak gini lagi marah di sini. Ya. Ya itu. Oke. Kemudian mengendalikan diri dengan ustanya. Terima, tarik nafas dalam-dalam. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak kamu semakin tersiksa. Amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala. Kemudian nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Kemudian yakin bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosi. Jadi ini merupakan salah satu teknik ya untuk mengelola emosi ketika kita marah sendiri atau orang lain yang sedang marah. Kemudian aksi setelah semua terkendali atau tindakan yang responsif. Ini ada polanya, ada emosi, kemudian respon tindakan, ada emosi, kemudian ada lidahnya langsung respon tindakan. Jadi ada dua ini masih lumayan lah kalau lihat emosi beda langsung tindakan. Kalau yang ini kan emosi langsung tindakan itu yang berbahaya nih. Jadi kalau di sini tidak ini mungkin bisa jadi masih berpikir-pikir untuk misalnya kalau kita mau memukul anak kan masih bisa ditahan kan. Emosi, respon tindakan itu Nah ini langsung apa? Langsung ceplos. masih tidak apa orang itu yang urusan pertama. Urusan pertama ini bahaya. Kalau ini pertama ini tidak berpikir, kalau yang ini kedua ini apa? Masih ada tindakan berpikir kalau saya. Akhirnya dari tadinya mau marah tapi karena ada jedanya mungkin masih berpikir Berpikir dulu. mau hidupkan istilahnya kan. Pikir akibat juga ya.
pilihan. Ini ada beberapa pilihan bahasa Inggris tapi kurang bisa dengar kalau sebeginian. Yang kehidupan. Saya mulai dengan bisa coba. Itu tadi bahasa aku. Rumus insting. Saya merasa senang saat kamu Ada PPK tadi. saya merasa misalnya emosinya saat kamu berlatih secara saya merasa sedih saat kamu dan saya berharap perlahan kamu itu bisa berubah. Contoh, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Ini konsep memberikan pesan pada orang yang lagi emosi. Ada respon ability dan responsibility. Output misalnya positifnya negatif, O-nya negatif, ya positif. Pastikan responnya kita positif dengan jumlah dapat mengimbangi nilai peristiwa. Misalnya seperti ini, minus 3 minus 3 minus 6. Kalau O-nya positif, maka kita harus memastikan respon R kita positif dengan jumlah dapat mengimbangi nilai peristiwa. Terus misalnya ini bisa menawarkan rumus tanya menggunakan jawaban pilihan, maka pasti dampaknya akan positif dampak. Nah ini misalnya marahnya 3 misalnya kan kasih respon 5, lainnya 2. Misalnya 3 derajat kemarahannya kasih respon 5, hasilnya meredah. Merancang kelas penamsa sel. Buatlah teknologi. Nah, ini yang merupakan ini ada senyum, seperti sudah dipraktikkan beberapa mapel tentang kreasi siswa. Nah, ini ada dimasukkan misalnya perasaan senang, perasaan gembira, nanti kita di ruangan kelas kita masing-masing yang ada. Kita menggunakan apa ini arahan seperti spin. Ini contoh-contoh ya Pak, untuk bisa dipraktekkan di dalam kelas, buat ininya sama-sama dengan murid. Ini ada keyakinan kelas kita. Kira-kira berapa ya? Oke, kita lanjut ke modul ketiga ya. Tumbuhkan resiliensi. Ini terkait dengan pikiran tetap dan pikiran yang bertumbuh. Daya lenting. Jadi daya lenting ini sikap kita terhadap masalah. Kita terhadap masalah, tahan tentang masalah yang ada. Daya lenting. Ini konsep kuncinya memahami dalam daya lenting resiliensi
learningnya kemudian pola pikir yang bertumbuh. Siapa yang bersih sawah? Apalagi kalau kan Sawah bukan. Kalau yang ada 8 namanya. Loyalty adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Sini daya lenting akhirnya bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Atau proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, dan tekanan tinggi. Ini pola pikir bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan di kegiatan pembelajaran mendalam pola pikir bertumbuh. Udah pakai roh. Sebenarnya sama sih. Dari pembelajaran mendalam ini sama sebenarnya. Ini neuroplastisitas ya. Mungkin mekanisme biologis yang didapatkan growing mindset setiap kali individu dengan growing mindsetnya menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Otak mereka sedang berbentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring. Apa itu berproses ya? Dirinya dan untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Ini contohnya apakah dia bertumbuh atau tetap. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini ada lukisnya Pak. Ini badannya. Kalau kesuksesan saya bisa sukses jika punya bakat, sementara goal mindsetnya saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi fixed mindset ini pikiran tetap ya, iya. Kemudian goal mindset adalah pikiran bertumbuh. Terhadap orang yang gagal, fixed mindsetnya saya menyerah. Tapi kalau goal mindsetnya saya akan mencoba lagi. Kemudian kesulitan, pikiran tetap saya tidak bisa. Kalau yang pikiran bertumbuh saya belum bisa. Kemudian masalah, jadi menyalahkan masalah ini kenapa terjadi sama diri. Kalau pikiran tetap, tetapi kalau pikiran bertumbuh, solusi apa yang bisa diupayakan untuk mengatasi masalah. Kemudian kritik, saya sakit hati, tapi dalam proses berpikir bertumbuh, terima kasih saya akan memperbaikinya. Jadi rasa kecewa yang muncul dalam diri kalau individu berpikir tetap, saya sakit hati, sementara untuk yang pikiran bertumbuh, terima kasih saya akan memperbaikinya. Jadi ini ada 5 konteks untuk menjelaskan antara pikiran yang tetap maupun dengan pemikiran yang bertumbuh. Kemudian lagi kata yang mengaitkan kita. Nah ini kamu memang selalu ceroboh. Saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Jadi ini kalimat-kalimat yang membuat orang kalimat langsung untuk menjas seseorang.
Sementara yang ini saat konsultasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Jadi ada kalimat-kalimat positif. Nah, beberapa kali terlihat kurang percaya diri, berarti dalam konteksnya tadi menjelaskan sesuatu hanya memiliki dua pesan. Ada yang rasa percaya dirinya yang besar. Saat pesan tadi kamu beberapa kali terlihat tidak percaya diri. Jadi dalam presentasinya itu ada yang kurang percaya diri. Sementara yang ini kan langsung menjadi ini kan ini sebagian, ini yang langsung menjadinya. Nah, kamu perlu lebih berusaha lagi untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini. Coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di paket. Ini salah satu saran yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Nah, ini merupakan kayak seperti burger ya. Dan burger di awal ada sensasi, di tengah presi, di akhir ada apresiasi lagi. Nah, ini ada ini kan Roti lapis. roti lapisnya. Baru lapis. Sebagai contoh, Bapak berapresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu menonton dan merasakan waktu lebih banyak waktu untuk latihan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Ini salah satu contoh koreksi untuk berpikir nih, bertumbuh. Ada di posisi paling atas itu diawali, kemudian di tengah dan di prosesi lagi. Bukan yang merupakan bukan ujian yang melepaskan. Nah, dari ini adalah ujian spesifik dan fokus pada perilaku, sementara ujian global dan fokus pada orang. Kalimatnya, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Sementara tujuannya adalah kamu hebat. Kemudian anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu. Kemudian memberikan kepercayaan. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dan dari kesalahan. Sementara ujiannya fokus gestur tubuh, raut muka. Salah satu dekat Indonesia. Akhirnya seperti ini ada kasus itu. Saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Perhatian saya libatkan agar saya merasa spesial. Kayak ingatan ringan dan kebutuhan. Antara ringan dan kebutuhan sendiri. Tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan, alihkan dengan melibatkan, buat ideal, sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain, memberikan kesempatan dengan pembatasan. Ini cara langsung dari dia respon. Ini segitiga kita pelajari pada saat dunia tenis kemarin. Apa namanya? Udah ada di sekolah ya yang kita tidak ada restitusi. Orang budaya di sekolah. Lantas tindakan yang salah menggunakan keyakinan menstabilkan identitas. Stabilitas, kualitas tindakan yang salah dengan menggunakan keyakinan.
salah satu menstabilkan contohnya ya. Ibu lihat kamu 3 kali terlambat, semua orang pernah salah. Kok ibu di sini bukan menuntut tapi mau membantu kamu untuk mencari solusi. Nampaknya saya ketinggalan teman. Supaya tidak ketinggalan perjalanan kelas tenang dari kelas tenang dulu. Betul, kalau kamu terlambat apa dampaknya buat kamu dan teman-teman. Lalu apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat. Misal contoh kasusnya kayak gitu ya. Kemudian model pengelolaan masalah dan mengembangkan peluang positif. Kemudian memproses masalah, kemudian membayangkan masa depan yang diinginkan murid, merancang langkah menuju tujuan. Nah, ini semua salah satu kasusnya. Untuk Oke, Bapak Ibu, lagi 5 lagi 2 lagi. Membangun kolaborasi ya. Di sini kita berbagi peran. Jadi membangun kolaborasi itu dilibatkan murid, orang tua murid, wali, kemudian wali kelas, kemudian guru berdasarkan misalnya ada masalah pada saat proses pembelajaran, guru BK, sekolah ini merupakan salah satu kolaborasi. Kita kolaborasi untuk menentukan atau menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Misalnya ada kasus sebenarnya kan kita sering dapat anak-anak mungkin sering tertidur, mungkin kita sapa orang tuanya untuk menanyakan apa-apa yang dilakukan mereka pada saat di rumah, sehingga di dalam kelas pada saat kita proses pembelajaran langsung ada yang tertidur, mungkin kita saling berbagi informasi antara warga sekolah, kemudian dengan masyarakat sekitar. Ini tidak terlalu banyak, cukup kita harus membangun kolaborasi, membangun kerjasama antara multi pihak. Meningkatkan manfaat kolaborasi yaitu membantu murid menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif dan holistik. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Dan keempat adalah menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Ini salah satu konsepnya, manfaatnya berkolaborasi dengan orang tua. Ini ada tiga tingkatan rangka multi-tier system of support. Sebuah sistem terintegrasi untuk memberikan dukungan ekonomi, sosial, emosional dan perilaku secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang bersifat universal, mayoritas murid, kemudian kebutuhan umum tanpa risiko tinggi. Contoh kasusnya kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, kebutuhan dan keterampilan transisi karir dan dasar. Jadi ini merupakan salah satu masalah
tingkat rendah. Ini yang terarah murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Jadi tingkat sedang kesulitan. Murid yang tidak merespon intervensi satu berlatih mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas, prestasi murid menurun, kemudian kecemasan sosial, ketidakmampuan mengelola stres. Ini tingkatan kedua. Kemudian yang tingkatan ketiga bersifat intensif. Kemudian yang pertama adalah gangguan mental, contoh kasusnya gangguan mental, masalah perilaku berat, misalnya agresi, emosional dan lain-lain. Kemudian kemampuan belajar yang parah dan atau gangguan neuropsikologis. Kemudian mengabaikan kekerasan dalam rumah tangga. Pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistematik. Murid dengan kebutuhan spesifikasi dan kompleks memerlukan layanan individual. Ini ada faktor berisiko tinggi. Kemudian membutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Ini salah satu contoh checklist indikator masalah yang perlu diselesaikan dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Masalah berulang. Kemudian masalah berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid. Kemudian masalah terjadi di berbagai konteks, baik di rumah maupun di sekolah. Adanya faktor risiko tinggi seperti trauma, kekerasan, kesehatan mental yang serius. Kemudian diperlukan informasi dari guru, orang tua, atau pihak lain untuk memahami masalah. Ini tadi tentang bagaimana kita menjalin kerjasama di multi-pihak untuk masalah yang dialami siswa. Kemudian yang ke 7 menata situasi. Ini menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini ada beberapa poin penting. Kuncinya adalah berpikir sistem, berpikir pengurangan risiko, dan konsep sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini ada tiga prinsip pengurangan risiko. A kali R per K hasilnya risiko. Ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ada dua ancaman dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian kerentanan internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik lemah yang perlu perbaikan, kemudian kapasitas, kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik. Ini adalah konsepnya, proses pengurangan risiko masalah yang akan terjadi. Sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Yaitu mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga sekolah. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya murid secara utuh dan optimal serta mengeluarkan karakter positif. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini paling penting, ini mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan baik di luar maupun di dalam kelas.
aspek pendidikan yang aman, aman dari kekerasan, aman aman di ranah online, aman dari bencana. Ini juga merupakan ancaman bagi kita yang ranah online ini. Kalau kekerasan sih masih ini ranah online yang baru saling. Kemudian nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, nyaman sarana dan prasarana sekolah. Kemudian menggembirakan, gembira dalam belajar, gembira minat dan bakat, dan gembira dalam bermain. Ini 3 konsep untuk menggembirakan, nyaman, kemudian sekolah aman. Nah, ada indikatornya. Nyaman, relasi empatik antara guru, murid, dan staf, fasilitas bersih dan ramah anak, lingkungan bersih, hijau, bebas dari polusi, sampah, dan kalau tidak yang sedap. Kemudian sistem yang dibangun menyediakan ruang tenang, guru sebagai fasilitator, kegiatan saling mengenal dan membangun relasi, pelatihan empati, membuat survei sederhana. Kemudian menggembirakan pembelajaran interaktif, waktu dan ruang, pengembangan minat dan bakat. Sistem yang dibangun, pembelajaran berbasis aktivitas dan pengalaman, dan yang perlu minat bakat yang menyenangkan tanpa nilai tanpa beban, sarana dan waktu bermain yang memperhatikan keamanan seperti kawannya. Nyaman dan menyenangkan. Berpikir sistem. Enggak ada sistemnya, respons, rules, relasi, rules, resul, sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, daya, kemudian rulesnya, peran dan fungsi, kemudian relasi, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Rulesnya, aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Kemudian resultnya, hasil dan dampak. Ini contoh analisis 5R. 5R bullying. Masih banyak kan tindakan bullying yang terjadi dan dinormalisasikan. Kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap sebagai bercanda, yang kita sering dan pernah mengalami seperti itu. Masih banyak tindakan bullying. Tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bullying. Ini sudah kita adakan sosialisasinya. Kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan dan menormalisasi bully. Guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam menangani. Kemudian relasi, tidak ada kerjasama dan organisasi khusus antara pihak dan organisasi masyarakat yang ahli dalam pencegahan. Ini salah satu sumbernya saya. Jadi ada sistemnya dulu, ada sistemnya sekarang. Ini salah satu contohnya semua. Masih tidak berpendek, kemudian sarana, aturan dan kebijakan. Kemudian peran yang berjalan dengan antar. Nah, ada 3 ini. Supaya ada ancaman, ada keterentanan, dan ada kapasitas. Bapak Ibu, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mendestinasikan hasil praktek yang saya peroleh beberapa di bulan yang lalu. Terima kasih dan selamat siang.